Kita sudah mempelajari distribusi tegangan akibat beban gaya normal, akibat beban momen puntir, akibat beban momen lentur, dan akibat beban gaya lintah. Sekarang kita akan perdalam analisis tegangan itu. Kita awali dengan analisis tegangan yang paling sederhana, yaitu analisis tegangan pada batang tarik. Dasar analisis tegangan adalah hukum Newton, yaitu bahwa pada benda yang diam atau bergerak dengan kecepatan tetap, resultan semua gaya yang bekerja padanya adalah nol. Gaya itu adalah gaya dalam arti umum, yaitu gaya linear dan momen. Dalam mata kuliah MKM kali ini, kita akan mempelajari keadaan tegangan sampai keadaan tegangan 2 dimensi ini. Kita tidak mempelajari keadaan tegangan 3 dimensi. Gambar ini menunjukkan keadaan tegangan suatu titik dalam 2 dimensi. Di sini digambarkan elemen titik ditunjukkan arah X dan arah Y. Jadi perlu diingat bahwa arah bidang itu diwakili oleh arah garis normalnya. Jadi pada titik yang kita pelajari dalam analisis tegangan 2 dimensi, pada titik itu bekerja sigma X ini, bisa pada bidang X, dan juga bekerja tegangan sigma Y pada bidang Y ini. Di samping itu, pada bidang X bekerja tegangan geser atau XY ini. Pada bidang X arahnya Y ini. Dan tentu, seperti yang pernah kita pelajari lalu, pada bidang Y harus bekerja atau YX ini. Yang kita sudah buktikan bahwa nilai tau XY dan tau YX sama besar. Tentu saja pada bidang min X dan bidang min Y bekerja tegangan juga, yaitu sigma X arah ini, sigma Y arah ini, dan tau tegangan geser arah-arah seperti ini yang nilainya sama dengan nilai tau XY. Nah, sebelum kita mempelajari keadaan tegangan 2 dimensi, kita akan mempelajari dulu keadaan tegangan yang lebih sederhana, yaitu keadaan tegangan pada titik di mana hanya bekerja sigma X pada bidang X saja. Pada bidang Y tidak bekerja tegangan normal. Di samping itu pada bidang X juga tidak bekerja tegangan geser. Jadi keadaan tegangan ini yang akan mengawali analisis kita. Nah, kita bisa saja menyebut keadaan tegangan ini sebagai keadaan tegangan 1 dimensi. Ini saya beri tanda petik ini. Nah, kasus ini nanti akan saya perlihatkan bahwa itu terjadi pada kasus batang tarik. Kita awali analisis dengan membuat perjanjian tanda tegangan geser. Dalam analisis ini kita memilih tanda positif tegangan geser seperti pada gambar ini, yaitu bahwa tegangan geser ini membuat momen arah kebalikan jarum jam terhadap suatu titik di dalam elemen. Arah seperti ini positif. Ini yang kita pilih untuk analisis. Tentu saja dalam analisis kita bisa memilih perjanjian tanda yang lain. Ini menggambarkan batang dengan luas penapang A yang konstan di sepanjang batang yang mendapat gaya normal tarik B seperti pada gambar ini. Nah, kita akan mempelajari
keadaan tegangan di suatu titik yang jauh dari ujung. Kita bisa gunakan kesimpulan bahwa tegangan yang terjadi di luas sepanjang luas A itu terbagi rata. Nah, untuk itu kita melihat penampang yang kita buat melalui suatu titik ini. Nah, kita lihat potongan ini. Potongan ini pun seimbang. Jadi seluruh batang seimbang, sepotong batang itu pun seimbang. Karena itu pada penampang ini bekerjalah gaya normal P ini. Gaya normal P ini adalah kontribusi dari setiap titik pada penampang yang berupa tegangan ini. Jadi tidak lain gaya normal ini merupakan resultan dari tegangan normal yang terjadi pada titik itu di sepanjang penampang dari batang. Nah, karena kita anggap distribusi tegangannya adalah rata, tegangan yang terjadi ini referensinya adalah arah ini, jadi kita beri nama sigma 0 itu tidak lain dari P dibagi dengan luasnya, jadi sigma 0 sama dengan P per A. Nah, di titik yang sama ini kita bisa potong juga batang itu arah yang lain, bukan arah penampang ini, tapi arah lain, misalnya arah ini. Nah, arah ini diwakili oleh garis normalnya ini. Jadi kita buat garis normal bersudut theta di sini. Nah, perhatikan dalam analisis sekarang ini dipilih sudut theta-nya arah jarum jam begini sebagai sudut yang positif. Ini. Arah ini. Ya. Nah, keseimbangan dari potongan batang ini menghasilkan bahwa di sini pada potongan ini bekerja resultan gaya yang nilainya P juga. Ya. Nah, P ini bisa diuraikan dalam arah normal bidang dan tangensial bidangnya ini menjadi P cosinus theta dan P sinus theta seperti gambar ini. Nah, karena tegangan dianggap terbagi rata di sini, ini pada bidang terjadi tegangan normal dan tegangan geser di sini. Tegangan normalnya tidak lain dari gaya dibagi luas, dan gesernya gaya dibagi luas. Jadi tegangan normal arah theta yang diberi nama sigma theta itu adalah gaya P cosinus theta, uraian gaya P ini dalam arah normalnya dibagi dengan luasnya. Kalau luasnya tadi penampang A, karena ini dipotong miring begini, luasnya adalah A per cosinus theta, sehingga sigma theta nilainya adalah P per A cosinus kuadrat theta. Nah, P per A ini tidak lain dari sigma 0. Demikian juga tegangan arah theta, tegangan ini. Nilainya adalah komponen P dalam arah tangensial ini, P sinus theta dibagi luasnya, A per cosinus theta. Sehingga tegangan tau theta tidak lain dari P per A sinus theta cosinus theta. P per A tidak lain dari sigma 0 itu. Nah, keadaan tegangan ini bisa digambarkan seperti gambar ini. Jadi pada arah X saja ini bekerja sigma 0. Dalam arah Y sigmanya 0. Ini keadaan tegangan awal ini yang akan kita pelajari sekarang. Kita
tulis ulang hasil yang kita bahas tadi, yaitu bahwa sigma theta sama dengan P per A kosinus kuadrat theta. P per A tidak lain dari sigma 0, yaitu P per A. Juga tau theta sama dengan sigma 0 sinus theta kosinus theta. Nah, kita olah kedua persamaan ini. Nah, kita gunakan hubungan goniometri yang Anda pelajari di sekolah menengah dulu, yaitu bahwa kosinus 2 theta tidak lain dari kosinus kuadrat theta dikurangi sinus kuadrat theta yang bisa diubah menjadi hubungan ini. Jadi dengan mudah kita memperoleh hubungan kosinus kuadrat theta dengan kosinus 2 theta seperti ini. Nah, kalau persamaan ini kita masukkan ke persamaan sigma theta, kita peroleh hubungan ini, ya, bahwa sigma theta sama dengan setengah sigma 0 dikalikan dengan 1 plus kosinus 2 theta ini. Persamaan ini bisa diubah menjadi persamaan itu. Kemudian persamaan ini dikuadratkan, kita peroleh persamaan ini. Nah, demikian juga persamaan tau theta yang sama dengan sigma 0 sinus theta kosinus theta, kita gunakan hubungan goniometri ini, yaitu sinus 2 theta sama dengan sinus theta kosinus theta. Nah, kalau kita masukkan ke persamaan ini, kita perolehlah tau theta itu tidak lain dari setengah sigma 0 sinus 2 theta. Persamaan ini juga kita kuadratkan, kita peroleh ini. Selanjutnya, kedua persamaan ini dijumlahkan. Nah, kita perolehlah persamaan ini. Mengingat bahwa kosinus kuadrat 2 theta ditambah sinus kuadrat theta 2 theta itu sama dengan 1. Nah, melihat persamaan ini, kita ingat bahwa ini adalah bentuk dari suatu lingkaran dalam salib sumbu, absisnya sigma dan ordinatnya tau dengan geser. Nah, dulu ini dianalisis oleh Pak Moore. Nah, untuk menghormatinya, lingkaran ini diberi nama lingkaran Moore. Jadi persamaan yang kita peroleh tadi ini merupakan persamaan lingkaran dalam koordinat absis sigma dan ordinat tau. Dari persamaan ini mudah kita ambil kesimpulan bahwa pusat dari lingkaran adalah sigma 0 per 2,0. Jadi pada absis sejarak sigma 0 per 2 dan ordinatnya ini ordinatnya 0. Radiusnya tidak lain dari akar dari ruas kanan, yaitu setengah dari sigma 0. Di samping itu, kesimpulan yang bisa kita tarik dari persamaan ini adalah bahwa pusat lingkaran itu selalu terletak di sumbu sigma. Ini merupakan sifat lingkaran Moore yang harus selalu kita ingat. Nah, hasil analisis ini menggambarkan keadaan tegangan satu dimensi tadi, yaitu bahwa pada titik itu hanya bekerja sigma 0 ini dalam arah X dan dalam arah minus X. Kita tuliskan lagi persamaan yang menghubungkan sigma theta dan tau theta tadi. Setiap kita memotong dengan arah theta seperti ini, seperti yang kita lakukan dalam analisis tadi, bidangnya diwakili oleh garis normal ini. Setiap arah theta ini terdapat nilai sigma theta dan tau theta. Kedua tegangan ini harus memenuhi persamaan ini. Jadi untuk
setiap theta terhadap sigma theta dan tau theta yang nilainya tergantung dari theta. Karena itu suatu titik itu mempunyai banyak sekali nilai tegangan. Dan kalau nilai itu semua dikumpulkan, itu menjadi lingkaran Moore. Jadi lingkaran Moore itu merupakan tempat kedudukan semua nilai tegangan yang dipunyai oleh suatu titik. Ya, fakta bahwa suatu titik itu mempunyai banyak sekali nilai tegangan, itu yang membuat analisis tegangan menjadi sedikit lebih sulit dibandingkan dengan analisis yang lain. Besaran-besaran lain itu nilainya tunggal, sedangkan tegangan di suatu titik itu, atau saya ulangi, nilai tegangan di suatu titik itu banyak, sehingga perhatian secara khusus harus dilakukan. Nah, kalau kita sekarang gambarkan lingkaran ini, kita mulai dengan fakta bahwa titik pusatnya berada di sigma 0/2,0. Jadi titik di sini nih. Ya, kita tahu sigma 0-nya misalnya tertentu di sini, pusatnya berada di setengahnya ini. Jadi analisis tadi menggambarkan keadaan tegangan yang digambarkan di sini. Pada arah 0, nilainya sigma 0. Kita pasangkan di sini, sigma 0. Ya. Di sini. Pusatnya berada di sumbu sigma dan koordinatnya sigma 0/2,0. Jadi di sini. Radiusnya sigma 0/2. Jadi lingkarannya bisa digambar. Kita sudah punya pusatnya dan jari-jari. Jadi ini adalah lingkaran yang menggambarkan persamaan ini. Nah, sekarang kita perhatikan. Tadi kita mempunyai hubungan sigma 0 seperti ini dan tau theta, hubungan sigma theta seperti ini dan tau theta seperti ini. Ya, jadi kalau kita baca, nilai ini terdapat di sini pada jari-jari pada sudut, kita mengambil sudut itu 2 theta ke sini. Kalau kita ambil 2 theta sudutnya, kita peroleh sigma di sini adalah sigma 0/2 ditambah jari-jari kali kosinusnya. Ya, jadi kita peroleh ini. Demikian juga tau-nya itu. Jadi kalau pada elemen kita berputar theta di sini, membaca nilainya pada lingkaran Moore dibaca dengan arah kebalikan dari arah theta. Di situ kita dapatkan titik dan nilainya ini merupakan koordinat pada lingkaran Moore dan aksisnya merupakan tegangan normalnya, ordinatnya merupakan tegangan gesernya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi dengan salib sumbu seperti ini, pembacaan lingkaran Moore dilakukan dengan kita melihat pada rotasi elemen yang searah jarum jam. Nilai tegangannya pada lingkaran dibaca pada lingkaran dengan arah 2 theta, kebalikan dari arah jarum jam ini. Jadi muternya berpusat di pusat lingkaran. Agar pembacaan pada lingkaran Moore itu searah dengan arah dari titik, ya kita ubah koordinat dari penggambaran lingkaran Moore. Jadi kita balik arah positif dari tau. Kalau tadi tau itu ke atas, sekarang tau positifnya ke bawah. Dengan demikian, nilai tegangan pada titik dengan mengambil arah theta jarum jam ini pada lingkaran, kita bacanya juga pada titik pada lingkaran yang kita putar
terhadap pusatnya sebesar 2 theta ini. Di sini theta, di sini 2 theta. Kita peroleh koordinat dari nilai sigma theta dan tau theta seperti ini. Jadi ini kita memilih seperti itu, dan kesimpulan seperti ini juga tergantung dari pemilihan tau. Tau positif adalah seperti ini, tau yang membuat momen berarah kebalikan jarum jam terhadap titik di dalam elemen. Ini resumenya. Kita mempelajari keadaan tegangan dari batang tarik seperti ini dengan perjanjian tanda tau seperti ini. Ini tau, ini yang positif itu adalah tau yang menghasilkan momen berarah kebalikan jarum jam terhadap titik di dalam elemen. Nah, penggambaran lingkaran murnya itu kita bisa memilih salib sumbu seperti ini, tau-nya positif ke atas atau tau-nya positif ke bawah. Sigmanya ke kanan semua. Nah, kalau kita memilih sistem koordinat seperti ini, pembacaan nilai tegangan pada arah theta, kalau theta kita ambil arah jarum jam di sini dengan salib sumbu tau-nya ke atas, kita membacanya berputar pada lingkaran itu 2 theta kebalikan dari arah theta. Kalau kita memilih koordinat positifnya ke bawah, kalau nilai tegangan arah theta, sigma dan tau-nya dibaca pada lingkaran dengan berputar 2 theta searah dengan putaran theta. Ini kita punya kesimpulan seperti itu. Jadi terserah Anda menyukai penggambaran seperti ini atau seperti ini. Jadi kita harus memperhatikan ini. Arah salib sumbu itu menentukan cara pembacaan, dan kesimpulan yang kita buat ini sesuai dengan arah yang sudah kita pilih. Kalau kita memilih perjanjian lain, tentu hasilnya lain. Kalau ini kita balik, ini jadi terbalik juga. Terima kasih. Selamat belajar.